datang kepadamu, membawa korban syukurku. Ini hatiku, ini jiwaku, ku persembahkan kepadamu. Izinkan ku mengenalmu, masuk lebih lagi ke tata sucimu. Layakkan ku untuk jadi alatmu, sampai semua bangsa datang menyembahmu. Izinkan ku mengenalmu, masuk lebih lagi ke tata sucimu. Layakkan ku untuk jadi alatmu, sampai semua bangsa datang menyembahmu. Sampai semua bangsa datang menyembahmu. Sampai semua bangsa datang menyembahmu. Amin. Ayo kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan yang mungkin Anda akan suka mendengarnya, terutama bagi yang suka kuliner ya, atau suka makan. Amsal pasal 13 ayat 25 berkata, orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Asik ya? Tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Apakah ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus makan sekenyang-kenyangnya? Enggak begitu maksudnya. Orang yang benar adalah orang yang tahu mengucap syukur. Dia tahu kapan berkata cukup. Sebaliknya orang fasik tidak akan pernah berkata cukup. Dia selalu merasa kurang, dan kurang. Maka dia berusaha menghalalkan segala cara. Dia tahu kebenaran tetapi dia langgar kebenaran itu. Dia cari kepuasan dari mengikuti apa yang dia inginkan. Dari sejak Kain berdosa, ketika dia terus mengikuti keinginannya, dia diperbudak oleh keinginannya. Maka dikatakan dia itu tinggal di tanah Nod atau tanah pengembaraan. Artinya jiwanya tidak akan pernah mengerti rasanya cukup. Nggak akan pernah punya ketenangan, nggak akan pernah punya sabat atau istirahat. Karena keinginan itu dibiarkannya bergejolak terus. Dia menyiksa dirinya sendiri dengan jadi budak keinginannya. Orang yang ingin diberkati dan limpah dengan kebaikan Tuhan haruslah tahu kapan dia berkata cukup. Orang merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ya, dia tahu kapan berkata terima kasih Tuhan, menghargai berkat-berkat yang Tuhan berikan. Maka dia akan mulai memperlakukan berkat-berkat itu dengan baik. Dia menghormatinya, dia menjaganya, karena dia tahu itu berharga. Dan semakin dia menjaga, menghormati berkat Tuhan, semakin berkat itu akan memberkati dia, sehingga dia bisa menikmati semua yang Tuhan berikan dalam hidupnya sekenyang-kenyangnya. Siapa pengen hidup bahagia? Mulailah dengan tahu kapan berkata cukup. Kalau kita mulai dengan berkata cukup, menghargai, menghormati berkat Tuhan, menjaga dengan sebaik-baiknya, berkat-berkat yang melimpah itu datang dalam hidup kita sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ya, merasa cukuplah dengan hidupmu, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kamu, dengan penyertaan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pergumulan sekalipun ada penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kalau engkau tahu mengucap syukur di dalam segala keadaan, kau akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa itu akan melimpahkan berkat-berkat yang lain lagi buat kita semua. Tuhan berkati.